Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sharing lagi tentang eh, aktivitas trading kita ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain ataupun merancang trading kita di tahun 2023 yang tidak lama lagi ya akan berlalu tahun 2022-nya. Sejauh mana apa-apa saja yang telah kita capai di 2022 harus menjadi satu patokan untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ya. Intinya seperti itu. Dan saya di sini hanya sharing tentang bagaimana saya melakukan pengelolaan akun dari modal yang sangat kecil ya. Sehingga dalam tahun 2022 ini bisa berakhir dengan profit ya dalam setahun ini. Yang awalnya dulu 2 tahun yang lalu ketika saya mulai menghasilkan di market, semuanya dari yang diawali dari modal yang sangat kecil. Oke, di channel Telegram ada saya posting tadi pagi mengenai history akun 1 tahun. Saya ada tampilkan 2 akun ya, karena saya trading di 5 akun berbeda. Jadi ada 2 yang untuk akun yang jenis untuk investasi dan tabungan yang saya tampilkan ya, bukan trading harian. Jadi yang pertama kita harus pahami, mindset kita harus benar dulu tentang trading ini adalah sebuah bisnis ya. Ini sangat penting kita pahami sehingga kita mempunyai mindset yang benar dalam trading ini. Oke, apabila kita ingin membuka satu bisnis atau satu usaha, yang jelas kita harus memikirkan ataupun sudah menghitung-hitung kita akan mulai dari berapa usaha kita itu ya. Jadi ini berkaitan dengan modal kita. Jadi modal ini harus dengan sengaja kita hitung, kita kalkulasikan, dan yang nantinya kita akan kelola dengan baik ya. Masalah besaran itu tidak jadi masalah. Mau di bawah $50, mau $100, mau $200 ya, mau $1000, berapapun itu yang kita punya, yang kita bisa siap untuk betul-betul meniatkan modal itu adalah untuk modal usaha ya. Itu yang paling penting, karena nanti dari seberapa besar modal kita ini, dari sini kita akan menyusun strategi pengelolaannya ya. Jadi bukan atau dengan kata lain, siapkan dulu modalnya berapa besarannya, baru disusun rencananya, kira-kira seperti itu. Bukan rencananya dulu baru cari modal ya. Jadi strateginya itu ataupun perencanaan pengelolaannya itu menyesuaikan dengan modal yang kita siapkan. Oke, katakanlah ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan waktu itu, saya punya modal kurang dari 100, kurang sedikit 100 ya. Saya masih ingat waktu itu. Tapi bulatkanlah 100. Ini untuk gambaran dan tidak harus sama persis. Anda bisa mengembangkan sendiri ya. Jadi modal 100 ini saya berpikir ini tidak akan, apabila saya tradingnya mengikuti parameter-parameter trading sehat, maka ini akan sangat lama berkembang ya. Jadi saya dari sinilah awal mula saya mempelajari bagaimana caranya mengcompound modal kecil ini ya.
Jadi dari sini saya tidak depositkan seluruhnya 100-nya ke akun trading. Ini saya bagi menjadi 10 ya. 10. Jadi masing-masing akun ataupun katakanlah ini di standby-kan di dompet ya, ataupun kalau di OctaFX namanya dompet. Jadi dari sini saya keluarkan 10 dolar dan saya trading di akun yang 10 ini dengan teknik compounding. Ya, Anda mungkin sudah paham compounding itu karena sejak setahun yang lalu saya sudah berbicara ini terus ya. Jadi dari 10 dolar ini saya trading, dan apabila gagal ya sudah gagal kan, seperti itu. Sama saja dengan kita modal 100, 0,01 SL 100 pip ya SL 10 ya loss. Bedanya di sini ini hanya saldo di akun kita ya yang 10 ini. Dari sinilah kita mencoba berpikir bagaimana supaya ini bisa selamat ya yang 10 ini. Kemudian jika kita lihat dari modal 100 ini dibagi 10, artinya kita punya kesempatan 10 kali untuk menghasilkan satu saja compounding yang berhasil ya. Dan dari situlah awal mulanya saya bisa punya akun 1000 dolar dengan trading aman. Dari hasil yang sukses, compounding dari 10 ini berhasil satu, dan saya waktu itu dapat 10.000 US dollar dari satu dari yang 10 ini. Oke. Jadi inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa trading itu adalah probabilitas dan kita harus siapkan. Kita tidak terlalu realistis mengharap hanya dengan modal 10 dolar dan kita berhasil compounding. Ya, saya memang sudah hitung dari 10 ini saya harus berhasil satu kali. Jadi cara sederhananya, cara mudahnya untuk berhasil compounding itu sebenarnya adalah, kita lihat ya. Misalnya kita punya akun 10 dolar, akun yang pertama. Kita cari re-entry, ini teknisnya sedikit ya. Kita cari re-entry misalnya time frame H4 ataupun daily ataupun weekly ya. Jadi time frame besar. Supaya apa? Apabila valid re-entry-nya, maka perjalanannya akan sangat jauh apabila valid. Ya. Katakanlah modal 10 ini kita hanya bisa menanggung risiko 30 pip misalnya ataupun 35 pip, 350 poin. Jadi SL kita hanya bisa 350 poin. Agar apa? Agar kita dari 10 US dollar ini bisa 3 kali salah ya. Jadi kita bisa 3 kali salah. Apabila dari 3 kali ini ada satu yang berhasil, satu saja yang berhasil, 0,01 misalnya, TP-nya katakanlah 200 pip ya, 200 pip ataupun 2000 poin, maka hasilnya apabila di pair mayor ini adalah profit 20 dolar. Jadi dari 3 kali kesempatan modal 10 ini kita berhasil satu kali dengan target 200 pip, maka balance kita yang 10 ini sudah menjadi 30. Oke. Dari sini kita sudah bisa agak tenang sedikit ya. Ini yang saya lakukan dulu. Saya tidak langsung buka posisi, saya istirahat. Saya istirahat, menenangkan diri agar tidak terjadi semacam euforia ya, euforia bahwasanya oh ternyata gampang gitu. Kemudian modal kita sudah 30, sudah 30 ya modalnya, karena profit tadi dari 3 kesempatan dari modal 10 dolar kita yang pertama, sehingga modal kita saat ini 30 ya. Ini saya ingat betul betapa hati-hatinya saya di awal dulu waktu compounding. Sekarang aja compoundingnya yang kalau saya nilai semakin sembrono ya yang saya lakukan, karena berbeda. Mungkin pada saat itu memang hanya ini yang bisa saya lakukan untuk trading. Kalau ini habis maka kemungkinannya akan sangat sulit untuk mengulang lagi ya. Jadi dari 30 ini
saya tidak langsung merisikokan yang profit 20 tadi. Dari sini saya mengulang lagi ya. Saya mengulang lagi dari sini. Saya hanya merisikokan dari 30 dolar ini saya bagi 10. Jadi dari 30 dolar ini saya harus bisa transaksi 10 kali dengan risiko 3 dolar. Otomatis kan harus 10 kali baru ini habis. Dengan target 200 pip juga. Saya mencari yang bisa 200 pip. Ya. Dan begitulah seterusnya. Mungkin Anda sudah dapat gambaran ya. Tadinya kita punya di dompet masih ada 90 dolar lagi ya stok kita. Ini di posisi akun 10 dolar pertama yang kita lakukan dengan hati-hati, dan apabila ini gagal ini masih ada 9 kali lagi. 9 kali transfer internal lagi ya. Jadi seperti itu mindsetnya. Pengelolaannya itu penting, dan kita memang kalau saya tarik mundur ke belakang, posisi mental saya pada saat itu adalah memang itulah terakhir modal saya untuk trading. Itu yang paling penting. Kalau di rekening masih ada, kalau misalnya keuangan masih stabil, mungkin kita akan sangat tidak menghargai modal 10 dolar ini, akun 10 itu ya, akun 10 dolar. Kita akan dengan sangat biasa saja MC lah di situ, kira-kira begitu ya. Nah, nanti MC deposit lagi karena cuma 10 dolar. Dan itulah setelah saya flashback gitu ya, kenapa akhir-akhir ini saya melakukan compounding jarang berhasil dibanding dulu di awal-awal. Karena sebenarnya sudah tertanam di pikiran kita setelah nanti MC10 deposit lagi, MC10 deposit lagi, kira-kira seperti itu. Jadi gregetnya itu berbeda gitu ya. Perjuangan untuk mempertahankan modal itu berbeda apabila kita menganggap memang itulah terakhir modal kita untuk trading. Jadi kita betul-betul mengelolanya dengan baik. Oke. Mungkin Anda sudah dapat gambaran bagaimana memperlakukan akun kita, bagaimana menyikapi modal kita agar kita bisa melompat satu tangga lebih tinggi ya. Apa yang saya maksudkan dengan melompat satu tangga lebih tinggi ini adalah dari tadi modal awal kita di dompet ataupun di wallet 100 dolar, kita bisa punya 10.000 US dollar. Dari sini segalanya akan semakin mudah kalau sudah mencapai ini. Karena apa? 10.000 ini kita bisa ambil 50%-nya, 5.000. Ini untuk trading yang betul-betul sehat. Akun yang sehat ya. Baik secara manajemen lot, manajemen risiko segala macamnya. Rasio gitu ya. Dan sisa 5.000, kan masih ada sisa 5.000 ini. Nah, ini jangan dimainkan di trading terus ya. Sisa 5.000 ambil separuhnya 25% atau 50%. Berarti 2.500 WD masukkan ke rekening dan nikmati ya. Jadi itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kita. Dan masih ada sisa 2.500. Inilah modal kita untuk compounding dalam 1 tahun ya. Jadi compounding itu bukan menghabiskan uang, tapi kita lakukan dari profit yang sudah kita dapatkan untuk kita bermain di compounding. Tetap akun amannya ini sebagai akun tabungan atau investasi tetap kita harus jaga dengan baik ya. Mungkin itu saja dulu penjelasan saya tentang pengelolaan modal yang harus kita lakukan bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan hasil di tahun 2020 ini. Tidak ada masalah, semua orang mengalami hal itu. Yang jelas tahun 2023 kita harus melakukannya lebih baik. Dan saya juga sudah membuat semacam komitmen. Saya akan melakukannya di awal 2023 ini dengan menyiapkan dana 100, mungkin untuk 3 kali kesempatan ya, 30-30 ataupun 35-35 ataupun 40-40. Dan saya akan menganggap itu sebagai modal terakhir saya untuk trading, agar mungkin supaya terjadi lagi seperti di awal-awal dulu saya sering berhasil, setiap bulan compounding saya berhasil ya. Dan saya akan mengajak
member saya di VIP untuk mengikuti ini. Semoga semuanya harapannya bisa mendapatkan hasil dari forex ini dengan baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.